Beberapa air alga yang udah mulai muncul. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat maintenance lagi Brazilian tank yang ada di belakang kita ya. Umurnya kurang lebih udah 22 hari. Dan seminggu terakhir nggak ada aku ganti air lagi, nggak sempat karena aku harus bolak-balik ke rumah yang satunya dan ke sini karena anak dan istriku ada di rumah yang satunya ya. Jadi agak nggak kerawat. Oh ya, ini badan lagi nggak enak habis vaksin. Nah, sekarang kita langsung ke maintenance dan penjelasannya. Sebelum kita membahas tank ini di umur yang sekarang, aku mau ajak kalian flashback dulu ke tank ini ketika masih berumur 7 hari. Nah, seperti yang kalian tahu, dari awal kita membangun tank ini itu kita nggak ada melakukan cycling sama sekali ya. Jadi diatom yang muncul di awal tanam seperti ini itu wajar sebenarnya. Memang sedikit membuat kita frustasi, cuman nggak usah dibawa pusing. Selama semua tanaman yang kalian tanam itu tumbuh subur seperti yang ada di gambar sekarang, terlihat Rotala tumbuhnya subur banget lah ya. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Tinggal kita lakukan trimming, sudah pasti wajib ya. Di seminggu pertama itu usahakan kalian harus bisa trimming langsung di pembentukan. Jadi jangan lupa pembentukan sesuai layout yang kalian inginkan. Saran aku sih sebenarnya kalian bisa trimming sependek mungkin untuk Rotala. Sisakan paling enggak 2 ruas daun lah ya buat untuk tumbuh tunas barunya. Terus ketika sudah selesai trimming, jangan lupa untuk pas waktu pergantian air kalian bisa lakukan sipon sebersih mungkin, semampunya lah ya. Di bagian yang bisa kalian lihat kalian bersihkan sebersih mungkin. Nah, untuk hair grass, untuk mempercepat tumbuh biar lebih cepat dia merambat, itu usahakan trimming sependek mungkin. Gak usah takut ya, rata dengan substrat pun gak bakal masalah, dia bakalan tetap tumbuh lagi. Seperti yang aku lakukan sekarang, memang gak aku potong terlalu pendek karena aku mempertahankan kontur warna biar di bagian jalannya gak terlalu monoton ya. Seperti yang kalian lihat, ya bisa kalian trimming sependek mungkin, jadi gak usah takut. Karena hair grass adalah tanaman yang bisa tumbuh selamanya kalau menurut aku, karena bagian daun tua yang mulai menguning itu bakalan tergantikan dengan tunas-tunas baru yang tumbuh merambat lagi. Jadi gak usah khawatir kalau hair grassnya menguning ya ketika sudah di trimming, wajar. Nah, untuk tanaman karpet sejenis Monte Carlo, aku sarankan kalian kalau mau langsung karpet rapi, bisa tanamnya per batang aja. Kujamin dia langsung karpet selama equipment kalian dan CO2 kalian itu bisa terjamin lah ya. Dia pasti bakal langsung ngarpet rapi. Tapi kalau misalnya kalian tanam per klam, usahakan jangan lupa untuk kalian trimming biar nanti tunas barunya dia pasti ngarpet. Seperti yang aku lakukan sekarang, aku trimming di bagian-bagian yang tumbuh ke atas, yang bagian ngarpet nggak aku trimming biar dia terus merambat, dan bagian yang tunasnya kita potong itu bakal mengeluarkan tunas baru dan bakalan merambat. Dan hasil potongan yang tadi masih panjang-panjang bisa kalian tancap lagi di bagian-bagian yang masih kosong, mempercepat dia ngarpet. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ketika kalian melakukan pergantian air jangan lupa sipon semampunya ya. Jadi sebersih mungkin kalian sedot semua diatom yang muncul, sambil digosok-gosok juga lebih bagus. Sekarang kita masuk ke tank ini ketika berumur 11 hari. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, ini sudah waktunya perawatan sebenarnya. Ini 4 hari nggak ada aku gosok kaca, nggak ada aku apa-apain, nggak ada ganti air. Nggak tahu, lagi males aja. Dan CO2 nya sudah berumur 11 hari, masih aman, masih keluar. Bisa kita lihat di sini bubble counternya, wait. Nah, ini masih keluar, masih aman. Untuk pertumbuhan tanaman semuanya subur banget lah ya. Dan Limnophylla repens mini juga udah mulai mutasi, udah panjang karena dari awal tanam nggak ada aku potong sama sekali.
Nah ini mau aku potong, aku pendekin ya, jadi aku cabut terus tancap ulang. Untuk monte subur lah ya, 11 hari dia sudah kelihatan ngarpet karena aku tanam sedikit banget kemarin. Yang di batu juga sama. Tuh, doinoi juga subur, nggak ada masalah. Untuk alga ya cuman sekedar diatom aja karena wajar sih dia awal tanam ya. Aku nggak ada pakai cycling, cuman pakai cheat aquascape. Nah cheat aquascape itu wajib banget sebenarnya kalian pakai, kalau bisa kalian terapin. Ada di video yang ini, linknya ada juga di deskripsi, nanti kalian klik aja. Nah ini bakalan aku maintenance total, ganti air mungkin bisa sampai 8-90% lah ya, nyisain buat udangnya aja. Gosok kaca, bakal aku trimming lagi. Jadi trimming masuk trimming kedua, pembentukan lagi karena dari awal trimming sudah aku bentuk. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian main tema kayak gini ataupun mau main tanaman yang bisa dibentuk bulat-bulat kayak gitu, wajib kalian trimming di umur pertama kali trimming, bisa di 4-5 hari itu udah wajib trimming. Nah, langsung aja lah ya ke time lapse nya aku trimming. Aku nggak bakal ngeliatin detail cara trimming karena udah sering banget aku upload video tentang trimming. Kalian langsung pantau aja time lapse nya, kalian perhatikan cara aku trimming. Mungkin ada sambil ku jelasin dikit-dikit lah ya. Nah sebelum kita lanjut maintenance, aku mau ngejelasin sedikit dulu ya apa yang aku lakuin di tank ini. Nah dari awal tanam seperti yang kalian tahu, kita menggunakan 2 buah lampu kandila, yang depan S400, yang belakang Z400. Nah di awal tanam seperti yang aku bilang, aku selalu menggunakan lampu kategori yang rendah dulu ya, untuk penyesuaian si tanaman buat tumbuh. Kemudian ketika umurnya itu sudah lebih dari 2 minggu ya, atau mau 10 hari ke atas lah ya, itu lampu bakalan aku turunin. Nah untuk jarak lampunya, yang bagian depan kayak ini, karena ini kan substratnya meninggi ke belakang, jadi aku bikin lampunya juga meninggi ke belakang. Yang bagian depan itu aku bikin kurang lebih 15 cm, yang bagian belakang kurang lebih aku bikin 20 cm. Nah nanti ini bakalan aku turunin jadi 8 cm, mungkin pakai dudukan aslinya si kandila ya. Nah yang di belakang ini tetap aku gantung, cuman ketinggiannya jadi 15 cm, karena dia sudah mulai mutasi full daun air, kelihatan nggak ada masalah, jadi bakalan aku turunin lampunya. Nah untuk CO2 kalian sudah tahu bahwa ini menggunakan CO2 ragul seperti yang udah aku bahas sebelumnya lah ya. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek di Tokopedia, link ada di deskripsi. Awet ragulnya karena ini sudah umur 11 hari. Nah untuk alga, seperti yang aku bilang tadi, cuman diatom yang muncul, kelihatan di batu ada nyoklat-nyoklat ya. Ini wajar, nanti bakalan bersih sendiri kalau misalnya bakteri sudah mulai tumbuh dengan maksimal. Biasanya di umur 1 bulan lebih ini bakalan aman. Nah kelihatan dari tenulus yang aku pakai, warnanya juga sudah mulai mutasi warna merah, bagus banget. Limnophylla repens mini juga sudah mulai keluar daun air. Nanti bakalan aku potong bawah, aku buang, atas aku tancap lagi. Untuk monte subur, kalian bisa lihat, apalagi hairgrass dia sudah mulai menyebar kemana-mana, bahkan banyak yang rontok. Nah biasanya aku kalau bikin kayak gini, detailingnya itu terakhir ketika tanaman sudah rimbun, baru batu-batu kerikil kecil buat nambah kesan naturalnya ya, itu terakhir. Jadi bakalan aku tabur nanti dimana bakal aku masukin, nunggu tanamannya rimbun dulu semua. Rotala bakalan aku trimming lagi. Terus Ludwigia arcuata juga subur banget sih, ini udah mulai mutasi, cuman nih wajib di trimming lagi biar lebih bagus lagi nanti daun airnya. Jungkus repens juga aman, cuman dia terkena diatom ya, namanya dia tanpa cycling, jadi nggak masalah. Warna rotala wajar, dia belum kelihatan cerah karena jarak lampunya jauh banget, ini 20 cm lebih lah harusnya. Terakhir itu aku ukur 23 cm, ini bakalan aku turunin jadi 15 cm, dan yang depan 5 cm. Nah sekarang kita lanjut trimming aja lagi. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You
Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Sekarang kita masuk ke tank ini ketika berumur 22 hari. Sebenarnya nggak ada problem yang terlalu parah lah ya yang terjadi di tank ini. Cuman dari batu ya mungkin normal lah kalau dia bisa menjadi hijau, karena ini umurnya juga baru 20 harian. Cuman yang menurut aku jadi nggak enak, ada beberapa air alga yang udah mulai muncul. Bisa kalian lihat nih. Nah, ini air alga udah mulai muncul karena kotor banget, nggak ada aku ganti air selama 1 minggu. Jadi sebenarnya kunci dari keberhasilan aquascape itu ya tinggal kalian jaga kebersihannya lah. Makanya rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. Itu poin penting banget kalau menurut aku. Jadi kalau bisa konsisten lah buat ganti air, jangan sampai kalian ngalamin ini. Nah, sekarang aku mau coba sedot. Ini banyak banget udangnya, jadi agak ngeri kalau misalnya aku harus sipon dan nyedot pasir. Maunya pasir-pasir yang ada di sini itu aku sedot. Air gas yang udah overdosis kayak gini itu mau aku potongin biar bisa ditimpa pasir yang baru. Nanti rencana aku pakai pasir silika coklat ya, nggak pakai pasir sungai yang ini lagi. Jadi silika coklat aja biar lebih enak lah. Nah, untuk Monte sendiri ya dia sudah mulai ngarpet, sudah mulai merambat, bagus tumbuhnya, aman, nggak ada masalah. Cuman ya green spot alga di bagian batu sudah mulai merajalela dan di kaca juga sudah parah sih kalau menurut aku. Kalian bisa lihat nih. Nah, keong hama juga merajalela. Untuk udang sendiri banyak banget, jangan kalian tanya. Sekarang aku mau coba maintenance batu, mau aku coba sikatin pakai sikat gigi, membantu membersihkannya walaupun sedikit lah ya. Langsung aja ke time lapse nya. Nah, maintenance udah selesai. Jadi seperti yang kalian lihat tadi,
Sebelum aku lakukan trimming tadi aku coba mulai gosok batunya dulu pertama kali. Kemudian aku coba trimming di bagian hair grass, aku coba rapikan kembali karena hair grass sudah mulai merambat ke bagian jalan tengah. Nah kemudian aku coba ganti air sambil aku sipon-sipon. Sebelum itu kita trimming dulu ya. Aku ada lakukan perapian di bagian tanaman rotala dan beberapa bagian tanaman yang ada di depan yang kayak Helantium tenulum yang daun barunya pada ke depan ya. Jadi memperjelek estetika lah. Jadi aku potong, aku buang tunas barunya karena overdosis. Kemudian rotalanya kita rapikan, sekarang udah kelihatan rapi. Baru waktu pas pergantian air, pasir yang pertama itu kan sudah kecampur dengan soil juga, seperti dugaan kita di awal setting. Nah kalau yang belum nonton cara aku nge-build tank ini, itu kalian bisa tonton di video yang ini ya. Ini waktu step by step dari awal kita bangun fondasi, dan ada trik gimana cara bikin slope supaya bisa meninggi ke belakang bagian substrat. Terus aku masukkan pasir baru buat nutupin. Waktu pas kita ganti air kan kita sedot ulang pasir yang pertama. Terus aku masukkan silika coklat seperti yang aku pakai di The Power of Silica, dan pasir batu kerikil kecil ya buat detailing atau pebbles biasa disebut. Terus kita bisa lihat sekarang bahwa jalannya sudah mulai kelihatan rapi. Tinggal menunggu bagian karpet lebih rapat lagi, rotala ngeluarin warnanya. Nah kemarin itu ada wacana aku mau ganti HPL. Sudah sempat aku ganti ke HPL. Kalian bisa lihat gambar yang bakalan muncul. Itu menggunakan lampu HPL. Cuman aku pikir karena teman-teman banyak yang menggunakan lampu kandila, akhirnya lampu HPL aku lepas lagi. Aku balikin ke lampu kandila lagi, biar sama-sama kita ngerasain lah ya pakai lampu kandila bikin sebuah aquascape. Jadi fair lah kita ya, kalau misalnya ada dari kalian yang nggak punya lampu HPL. Nah untuk warna tanaman dari Sorotala sendiri, kalian nggak bisa terlalu banyak berharap dengan untuk warna kalau menggunakan lampu jenis kandila ya. Tapi dia tetap bakalan mengeluarkan warna semaksimal mungkin. Merahnya yang nggak semerah darah, walaupun kita menggunakan blood red sekalipun, rotala jenis blood red itu nggak bakal bisa semerah darah seperti yang tank-tank yang di luaran yang kalian lihat. Jadi sesuaikan ekspektasi dan realita kalian dengan equipment yang kalian pakai. Jadi mau apapun alat yang kalian pakai, hasilnya tetap bakalan bisa maksimal. Tergantung gimana cara perawatan kalian ngerawat air dari si tank tersebut. Nah mungkin mudahan dari video kali ini kalian bisa nangkep apa yang aku lakuin. Semoga dari kesalahan-kesalahan yang aku lakukan jangan sampai kalian lakuin, karena keberhasilan itu berawal dari kalian sendiri. Dan akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan see you on the next video. Bye. Ini udangnya lagi musim kawin kayaknya.